tahun 30 sampai 33. Kalau ada kemudian orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus kemudian datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Di mana kedudukan saudara? Percaya atau tidak percaya? Anda percaya, berarti Anda anti Kristus, anti terhadap nasihat Yesus. Inilah celakanya kalau tidak menemukan segala firman yang Yesus sampaikan. Hanya menghantam semua buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman dalam gereja. Yesus berkata jangan percaya. Saudara malah mengatakan percaya. Mana yang kami harus percaya? Yesus atau kan Anda? Hanya gara-gara aku adalah Yesus yang kau niaya. Hanya gara-gara itu. Nah, namanya penyesat. Menyerupai Yesus pun bisa. Mengaku Yesus pun bisa. Dan itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'lamana sibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Akhi Suma ya menampar bolak-balik kaum kufar yang dimana mereka ini adalah seorang Kristen-Kristen penghujat yang pada akhirnya dipermalukan oleh Akhi Suma, ditampar bolak-balik kiri kanan. Namun anehnya mereka tidak pun sedikit mempunyai rasa malu. Sebab apa? Karena memang mereka ini, orang-orang kafir ini, tidak mempunyai rasa malu ya. Urat malunya itu sudah pada putus mereka, sehingga ketika dibalas dari apa yang mereka hinakan terhadap Islam melalui kitab mereka, mereka pun tetap saja menebalkan muka ya. Itulah perilaku orang-orang kafir. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Setelah mendengar baru dia percaya, bukan kebalik. Dan yang terakhir itu kita atau orang Kristen itu dituntut untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Oke lah, mungkin pertama dia baru tahu cerita sedikit-sedikit, kemudian diperdalam lagi. Kalau bertumbuh juga dari Alkitab juga, misalnya di Kolose itu surat Paulus juga, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Jadi kita didorong untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi formulanya memang mungkin berbeda ya Bang Suma. Dan kalau Bang Suma mengatakan tadi, jika saya Kristen, saya nggak percaya Alkitab karena bukan 100% perkataan Tuhan, itu bukan formulanya orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya dengan, maksudnya formulanya orang Kristen itu percaya dulu dengan Alkitab, kesaksian yang ditulis, baru menjadi orang Kristen gitu. Sekalipun ya kita kan berbeda ya, yang perjanjian baru ini bukan 100% perkataan Tuhan, tapi 100% diklaim sebagai kesaksian para murid yang hidup sejaman kemudian ditulis begitu. Jadi klaimnya itu bukan 100% perkataan Tuhan, tapi klaimnya itu adalah kesaksian para murid yang ditulis. Begitu Bang Suma. Oke, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, baik itu kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa,
atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak akan mengikuti itu, melainkan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami itulah yang kami ikuti. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini tolong gugurkan Al-Quran ini. Kebohongan yang pertama, ketika saudara mengatakan tidak ada orang menjadi Kristen tanpa percaya kepada Bible. Saya banyak berdebat dengan seorang pendeta, pastor. Justru saya yang mengajarkan isi Bible. Jadi mereka menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena nenek moyang. Karena ikut kepada nenek moyang, ikut kepada orang tua. Bukan karena proses belajar Bible. Kalau orang menjadi Kristen karena belajar Bible, itu bullshit. Dan saya tidak pernah menemukan satu orang pun. Yang muncul adalah ketika orang itu sudah menjadi tokoh, dikasih tempat, kemudian kedudukan di Kristen, barulah mereka mempelajari, membuka Bible itu. Untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk mendoktrin, untuk mendogma. Mereka belajar Bible bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk melanggengkan kedudukan sebagai tokoh yang mendapatkan keuntungan finansial. Tidak ada itu orang belajar Bible kemudian masuk Kristen, nggak ada. Misalnya orang Kristen, orang Hindu atau orang Islam belajar Bible, habis itu mereka masuk Kristen. Nggak ada itu, nggak ada. Saya belum temukan. Justru orang Kristen ketika belajar Bible keluar dari Kristen, itu faktanya. Karena mereka tidak menemukan kebenaran di dalamnya. Kemudian, saudara mengatakan bahwa percaya kepada Yesus. Saudara, kalau Anda percaya kepada Yesus, saya ulang lagi. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menanggalkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda akan fokus kepada Yesus tok, kepada firman yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena percayanya hanya kepada Yesus, gak boleh yang lain. Anda menolak Nabi Muhammad, harusnya Anda menolak Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda harus berfokus pada satu oknum ini, yaitu Yesus saja. Karena kenapa? Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel bukan sebagai seorang yang bisu. Dia adalah seorang rabi. Dia seorang nabi. Dia utusan Tuhan. Dia kepercayaan Tuhan. Dia bawa pengajaran. Dia seorang guru. Dia seorang junjungan. Bahkan dia adalah jalan. Sudah jalan, dia adalah kebenaran. Siapa yang menerima jalan dan kebenaran yang diajarkan, maka dia akan memperoleh hidup. Kurang apa lagi? Jadi tidak dibutuhkan lagi Lukas, tidak dibutuhkan Markus, Matius, apalagi Paulus. Ngapain? Tapi sayangnya Anda kehilangan arah menuju kepada Yesus. Jalan itu terputus. Benang merah penyambung antara penulis Bible dengan Yesus itu tak ada lagi. Sehingga hanya ada iman buta yang Anda pakai. Anda sekedar hanya percaya saja, penting Yesus Tuhan, kami percaya kepada kesaksian-kesaksian. No, tidak begitu cara orang beriman yang benar. Dudukkan Yesus ini sebagai satu-satunya sumber. Dia adalah penyampai firman. Dia yang menerima firman dari langit. Bukan Lukas, bukan Markus, apalagi Paulus. Lalu pertanyaannya, mana segala firman itu? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena pada saat Anda percaya kepada pengarang-pengarang, Anda akan digiring kepada cakupan apa yang mereka inginkan terhadap apa yang mereka tuliskan. Contoh, ini sederhana, Bung. Sederhana sekali. Ketika di dalam cerita itu di Matius 24, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan saudara yang percaya kepada buku-buku ini? Terima ajaran Yesus? Tidak. Anda meninggalkan pesan Yesus yang hanya tinggal secuil tersebut. Sudahlah secuil, tinggal sedikit. Hanya temuan-temuan yang tidak jelas asal-usulnya pun Anda tolak. Dan Anda lebih mengedepankan ajaran yang mendominasi di dalamnya, yaitu Yesus dan kawan-kawannya. Ucapan Yesus yang hanya sedikit itu, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana,
jangan kamu percaya. Fakta di dalam Bible dan sejarah mencatat Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Mesias di padang gurun. Pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda mengikuti nasihat Yesus? Karena kekristenan tidak dibangun dari firman yang diterima Yesus. Kekristenan itu dibangun dari doktrin dan dogma Paulus in the gang kepada orang Roma Yunani, menyebar sampai ke Indonesia. Sekali lagi, ini sangat sederhana. Ketika Yesus berpesan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Camkan, renungkan. Jika apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan firman yang diterima Yesus ini? Sabda Yesus ini diaminkan, diikuti, atau cuma dianggap sebagai angin lalu oleh Kristen? Kalau percaya kepada Yesus, maka segeralah buang 13 buku dari Paulus itu. Karena kata Yesus, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Tapi Kristen mengatakan, no, kami harus percaya karena yang datang kepada Paulus itu adalah asli. Nah, itulah kalian yang lebih mengedepankan kemudian perkataan-perkataan manusia daripada perkataan Yesus. Padahal Kristen sejati adalah mereka yang menuntut, mencari segala firman yang Yesus sampaikan dari Elohim tanpa ada campur aduk perkataan-perkataan pengarang. Itu bisa ditemukan di mana? Tak ada lagi. Karena Yesus datang kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang bukan menerima ajarannya tapi menolaknya. Silakan. Ya, kita masuk ke tema yang berbeda. Bang Suma, soal Paulus ya kemarin juga sempat kita ngobrol juga soal ini, dan saya juga sudah beberapa kali menyampaikan kenapa saya atau orang Kristen percaya bahwa itu memang Kristus sendiri, bukan Mesias yang lain atau Mesias baru seperti yang Bang Suma sampaikan tadi ya. Seandainya ada Mesias yang baru atau Mesias yang lain, barulah kita meragukan. Tapi apa yang disampaikan Paulus justru menjunjung Kristus sendiri. Dan cerita yang disampaikan Paulus, beritanya juga sama dengan apa yang ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi karena di awal Bang Suma mengatakan, saya juga bingung juga nih, Bang Suma mengatakan seandainya menjadi Kristen fokus kepada Yesus tanpa berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya nggak tahu caranya gimana bisa fokus kepada Yesus tanpa percaya kepada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena hanya itu saja satu-satunya sumber yang bisa dipakai. Jadi nggak mungkin bisa fokus kepada Yesus tanpa menggunakan berita dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes termasuk surat Paulus. Seharusnya begitu. Makanya bingung juga saya ketika Bang Suma bilang begitu ya, dan nggak mungkin lah. Aku rasa nggak mungkin kita bisa fokus ke Yesus tanpa percaya dengan Matius, Markus, Lukas atau Perjanjian Baru. Nah, soal Paulus, karena beritanya sama, muatannya sama, misalnya tentang penderitaan, kebangkitan, itu sama dari cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan termasuk surat Paulus, sehingga kita mengakui bahwa itu memang Yesus dan bukan Mesias baru. Kan di situ menurut kisah para rasul, akulah Yesus yang kau aniaya, bukan tentang Mesias baru. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, bukan tentang itu. Dan lagi pula, memang ada dua cara kedatangan Yesus dari pandangan orang Kristen. Kedatangan yang pertama adalah secara rohani, di mana Yesus sendiri mengklaim bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu klaim Yesus.
lagi-lagi di dalam perjanjian baru yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga kedatangan yang kedua itu nanti di akhir zaman, datang dari langit-langit dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi kedatangan secara rohani dan kedatangan secara fisik atau menyeluruh. Yang dialami oleh Paulus adalah kedatangan secara rohani. Jadi bukan kedatangan kedua. Nah, itu pengajaran di dalam kekristenan, Bang Suma, sehingga kita tidak bingung bahwa atau menyatakan bahwa yang datang ke Paulus ini bukan Yesus yang asli, enggak seperti itu. Karena buktinya ceritanya juga sama, kecuali kalau Paulus menceritakan yang berbeda. Misalnya mengatakan bahwa Yesus ini tokoh yang lain atau Yesus ini tidak disalib, lah itu baru bisa diperdebatkan karena tidak sinoptik, tidak satu pandangan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, begitu Bang Suma, ini tanggapan saya ya dalam pengajaran Kristen begitu. Oke, saya jawab dua hal. Yang pertama, bagaimana mungkin Kristen percaya kepada Yesus tanpa percaya kepada Lukas, Matius, dan lain-lain? Ini yang harus disadari. Ketika Anda percaya kepada catatan Matius, ketika Anda percaya kepada catatan Lukas, Markus, dan lain-lain, maka totallah percaya kepada tulisan tersebut. Dengan mendudukkan bahwa catatan-catatan ini adalah buku sejarah, bukan firman Tuhan yang diterima Yesus, yang bukan firman Tuhan yang Yesus sampaikan berdasarkan bukan dari perkataannya sendiri. Dudukkan buku-buku Matius Anda itu sebagai catatan-catatan pewarta atau surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Jangan kamu dudukkan sebagai firman Tuhan. Tetapi satu hal, percaya kepada pemberitaan mereka bahwa Yesus memiliki firman yang tidak terkontaminasi dengan ucapan pengarang-pengarang, tidak terkontaminasi dengan kesaksian-kesaksian orang, melainkan apa yang terlontar kata per kata dari mulutnya, semuanya 100% adalah kalam ilahi. Permasalahannya, mana seluruh firman yang Yesus terima itu? Tak ada. Maka solusinya, tanggalkan agama Kristen. Tinggalkan buku-buku itu dengan Anda percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Sederhana bukan? Silakan Anda kemudian percaya itu tulisan wartawan, tapi jangan percaya itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, dan justru buku itu menerangkan kalau Yesus itu ternyata tidak mencampur adukan antara ucapannya dengan ucapan Tuhan, apatah lagi ucapan pewarta dengan ucapannya dan ucapan Tuhan. Itu loh cara belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus berkata datang secara rohani. Saudara, yang diterangkan jika 2-3 orang berkumpul di situ ada aku, itu tidak salah. Itu sudah betul. Selama orang yang berkumpul itu mendudukkan Yesus itu sebagai penyampai firman. Tepat, tetapi kalau yang didudukkan itu Kristus sebagai Tuhan yang datang, itu setan. Sekarang coba Anda buktikan. Ketika Anda bersama dengan orang Kristen berkumpul, berbicara tentang Yesus, apakah Yesus datang dalam bentuk cahaya? Apakah Yesus datang dalam bentuk suara? Tidak. Jadi kalau orang Kristen berkumpul menyebut-nyebut nama Yesus, ya di situ ada Yesus kan, nama Yesus disebut. Tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus. Di situ ada cahaya, di situ ada suara. Dan Anda mengatakan bahwasanya Yesus ajarannya dan Paulus ajarannya itu ada sinkronisasi. Di mana sinkronnya? Sinkronnya di mana? Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Paulus mengajarkan Kristus untuk seluruh dunia. Yesus mengajarkan menjaga hukum Taurat. Paulus mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim.
dan mengimani dirinya sebagai utusan Elohim. Paulus mengajarkan itu adalah Yesus adalah Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian untuk mengikuti dirinya ke sinagoge, sujud, tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan, ibadahnya hari Sabat, berpuasa dan seterusnya. Paulus mengajarkan meninggalkan itu semua. Lalu yang Anda katakan sinkron yang mana? Tidak ada sinkronisasi. Yesus datang mengakui dengan sangat-sangat valid di dalam catatan yang dituliskan oleh penulis Yohanes 1 nomor 51. Malaikat kemudian naik turun kepada saya sebagai anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus mengatakan dirinya menerima firman sebagai apa? Sebagai anak manusia. Paulus mengatakan menerima firman Injil bukan dari manusia. Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Bertentangan. Endingnya di mana? Ketika Anda percaya kepada pemberitaan Paulus, berarti Anda menolak Yesus. Ingat kawan, Paulus itu mulai menulis suratnya di tahun 50-an. Yesus berkata antara tahun 30 sampai 33. Kalau ada kemudian orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus kemudian datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Di mana kedudukan saudara? Percaya atau tidak percaya? Anda percaya, berarti Anda anti Kristus, anti terhadap nasihat Yesus. Inilah celakanya kalau tidak menemukan segala firman yang Yesus sampaikan. Hanya menghantam semua buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman dalam gereja. Yesus berkata jangan percaya. Saudara malah mengatakan percaya. Mana yang kami harus percaya? Yesus atau kan Anda? Hanya gara-gara aku adalah Yesus yang kau niaya. Hanya gara-gara itu. Nah, namanya penyesat. Menyerupai Yesus pun bisa. Mengaku Yesus pun bisa. Dan itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Murid-murid pilihan. Itu nasihat Yesus di tahun 30 sampai 33. Putus pengajaran Yesus, muncul pengajaran baru. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu Yesus dalam bilik loh. Lah, Matius 24 jelas kok. Di nata nomor 24. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu di padang gurun. Atau mengaku bertemu Mesias dalam bilik. Paulus mengaku menulis Injilnya, surat-suratnya dalam bilik penjara, rahasia, taimeong. Lalu, Anda percaya? Yesus yang mengatakan jangan percaya, Anda malah percaya. Itulah kemudian kenapa saya mendudukkan di awal pembukaan tadi, dudukan dan cari segala firman yang Yesus sampaikan berdasarkan apa yang diterima dari langit. Anda tidak akan menjadi Kristen. Anda tidak akan tersesat. Jangankan menemukan itu, Bung. Jangankan menemukan. Anda susun semua tinta merah yang ada di dalam kitab saudara, tidak akan mengantarkan Anda menjadi Kristen. Anda akan dihantarkan kepada orang sebagai penonton bahwa Yesus itu ternyata hanya utusan Tuhan bagi Bani Israel. Apatah lagi kalau sampai Anda menemukan segala ajaran yang diterima dari langit tersebut. Saya yang tidak lagi. Cukuplah tinta merah itu. Tinta merah itu Yesus simpulkan di mana? Yohanes 5 nomor 36. Apa itu? Ada kesaksianku dari kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi tinta merah seluruhnya menghantarkan orang percaya kesaksian Yesus. Apa itu? Aku adalah utusan Bapa. Begitu juga murid-muridnya. Yohanes 17:8. Segala tinta merah yang aku berikan, yang aku terima dari Bapa, telah aku sampaikan semua tinta merah itu kepada murid-muridku Bani Israel. Dan tinta merah itu menghantarkan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jelas itu, Bung. Jadi tinta merah membuat murid Yesus percaya Yesus adalah Rasulullah. Bahwa tinta merah endingnya Yesus hanyalah utusan Tuhan. Hanya tinta hitamlah yang orang-orang Kristen percaya sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Mana tinta merah yang menghantarkan Anda menjadi
penyembah Yesus? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda percaya kepada Lukas? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda ke gereja? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda kepada kerasulan Paulus? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda ke gereja? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Silakan. Bang Suma mempertanyakan yang nggak ada. Nah, itu dia. Itu dia. Maka yang menghantarkan Anda menjadi Kristen adalah si tinta hitam. Silakan. Ya, oke. Gini. Ya, panjang juga ya. Tapi gini, Bang Suma. Tadi saya garis bawahi, kenapa orang Kristen percaya kepada Paulus, dan Bang Suma menarasikan bahwa ya Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Paulus membatalkan, kan begitu ya? Ya, sebenarnya kalau bilang membatalkan, memang tulisannya membatalkan ya, tapi intinya itu bahwa keselamatan itu bukan lagi datang dari Taurat, itu maksud Paulus. Dan bukan semata-mata kemudian Taurat tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Wong Yesus sendiri yang sudah menjabarkan bagaimana Taurat yang seharusnya atau yang sudah ditingkatkan syaratnya ya. Kan Yesus mengajarkan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan menggenapinya. Yang tadinya orang dihukum karena membeen, dianggap berdosa karena membeen, sekarang benci saja itu sudah sama hukumannya dengan membeen. Kan begitu, artinya ada peningkatan syaratnya. Yang tadinya ber-ZN itu harus langsung tubuh dengan tubuh, sekarang hanya birahi saja sudah dianggap sama dengan ZN, itu kan peningkatannya. Nah, Paulus ini menegaskan bahwa sekarang bahwa orang itu dibenarkan itu bukan karena melakukan hukum itu, tapi karena iman kepada Kristus. Kalau beriman sudah pasti melakukan perintah Kristus, begitu loh maksudnya. Ya, dan satu lagi, kalau bicara soal Paulus, kenapa kita percaya, kita langsung ke fokus intinya, kebetulan karena Bang Suma Muslim ya Bang. Jadi karena ceritanya itu yang dimaksud sejalan, itu cerita tentang pewartaan tentang penderitaan. Yesus rela menderita, maksudnya apa? Dia rela dihina, bahkan menderita wafat sampai disalib. Karena cerita itunya itu sama gitu loh. Sehingga kita percaya itu. Tentang pengajaran yang lain itu kan Paulus mengambil cerita itu dan menjabarkannya lebih dalam kepada para jemaat, termasuk di Galatia misalnya. Dan mereka itu kan sesuai konfliknya itu. Surat-surat itu kan sesuai konfliknya. Misalnya kepada Galatia, waktu itu ada ajaran lain yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Paulus, bahwa keselamatan itu datang dari iman kepada Kristus, bukan dari ajaran lain atau menjalankan hukum Taurat. Atau mungkin menceritakan, mohon maaf ya, misalnya Yesus ini tidak wafat. Paulus sendiri yang menegaskan di Galatia 1:6 itu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Jadi Paulus heran kenapa kamu bisa mengikuti Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, yang sebenarnya bukan berita itu, bukan berita yang benar. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini pesan Paulus. Tetapi sekalipun kami, maksudnya para imam, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu berita yang berbeda dengan berita yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi di sini sudah menekankan kepada jemaat Galatia, jika ada orang yang memberitakan bahwa di sini kan Galatia sedang ada konflik bahwa keselamatan itu bukan hanya iman kepada Kristus, tapi juga menjalankan hukum Taurat. Nah, itu salah. Apalagi mengatakan bahwa Kristus tidak wafat, tidak bangkit. Nah, itu lebih salah lagi. Sekalipun itu dari malaikat, kata Paulus, terkutuklah dia, dan kita tidak boleh percaya begitu saja, begitu.
Ini pesan Paulus. Karena Bang Zuma mengatakan Kristen ini memang pengikut Paulus, ya oke lah, kita ikutin apa kata Paulus di sini. Betul sekali. Dan tidak salah kalau dikatakan apa mengikuti Paulus ya. Jadi begitu, dan saya sebagai Kristen ya mau nggak mau harus mengikuti apa yang tertulis di Perjanjian Baru. Sekalipun misalnya itu memang bercampur, karena memang kita berada di standar yang berbeda tentang kitab suci. Orang Kristen memang tidak punya standar mengatakan atau spesifikasi khusus tentang kitab suci harus 100% perkataan Bapa misalnya. Kita nggak punya itu, kita nggak punya standar itu. Yang kita punya kitab suci adalah kesaksian para murid yang ditulis, hanya itu saja. Jadi kalau ditanya 100% perkataan Bapa ya nggak punya. 100% perkataan Yesus ya sudah pasti nggak punya lagi, ditambah-tambah itu. Nah, maksud saya di sini kita memang berada di posisi yang berbeda, dan saya rasa karena sudah berbeda, mungkin fokusnya ke ini ya, tentang statement tentang Isa dan Yesus, yang bahwasanya oke lah kita percaya dengan berita yang disampaikan oleh Paulus, betul, dan Paulus juga menegaskan jika ada berita lain itu sekalipun dari malaikat kita tidak boleh percaya. Bagaimana dengan Bang Zuma? Ada nggak yang pesan-pesan mungkin sama dengan apa yang disampaikan Paulus? Jadi tanggapan saya hanya itu aja. Oke, Bang Zuma itu ke-mute Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini kawan, ketika Paulus berkata, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena pada masa itu banyak Injil yang berselebaran. Itu kan suratnya dia dalam Galatia kan? Galatia 1 nomor 6 itu dia mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil lain. Kenapa? Karena memang pada saat itu banyak Injil. Coba Lukas saja mengatakan banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak Injil-Injil lain yang bertebaran kemudian, termasuk Injil Filipus. Sementara Filipus ini adalah orang yang diajak oleh Yesus kemudian untuk bersama dengannya melakukan penginjilan, mengabarkan Injil Allah kepada orang-orang yang ada di Galilea. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa terkait dengan penyaliban, Paulus kemudian yang menguraikan secara terinci. Kalau tidak ada penyaliban, apa yang mau dijual oleh Paulus? Gak ada. Mau jual apa Paulus kalau tidak ada penyaliban? Apa yang dia mau jual? Kerasulannya ini kira-kira laku karena apa? Ada? Tidak ada. Satu-satunya produk yang harus dia jual Paulus adalah penyaliban. Makanya di dalam 1 Korintus 1 nomor 23, penyaliban itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi non-Yahudi. Makanya orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu adalah satu kebodohan. Pasti bodoh orang-orang itu. Dalam arti kata terkait dengan keyakinan kepercayaan mereka terhadap penyaliban. Sekarang mari kita urai. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya lah yang akan disalibkan. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya lah yang akan kemudian menderita. Yesus tidak pernah menjelaskan kalau dirinya lah yang akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Saya buktikan. Yesus setiap kali berbicara mengenai kebangkitan, berbicara penyaliban, penderitaan, itu dia selalu mengatakan anak manusia. Saya ulang. Selalu mengatakan anak manusia. Kita mulai. Matius 17 nomor 22 sampai 23. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Bukan membunuh aku. Oke? Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bukan membunuh aku. Catat. Catat itu. Yang kedua, Matius 20 nomor 17 sampai nomor 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem.
dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, bukan menjatuhi aku. Catat itu. Ini ilmu. Makanya kalau saya jadi Kristen membaca Bible, segera akan saya tinggalkan Kristen itu. Kenapa? Karena Bible pasang badan untuk melindungi Yesus. Yesus ini orang suci, bukan dia yang dibunuh. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. 2. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia. Lagi-lagi dia menyebut sebagai anak manusia. Matius 26 nomor 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Anak manusia. Markus 8 nomor 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah ketiga hari. Anak manusia. Markus 9:31 nomor 32. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Anak manusia disebutkan dengan dia, tidak mengatakan aku. Markus 10:32-34. Lalu kemudian diceritakan di sana, mulailah Yesus mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia hukuman mati. Lanjut. Lukas 9 nomor 22. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 nomor 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang ketuanya yang akan digenapi di Yerusalem. Ini bercerita tentang anak manusia. Lukas 9:44 nomor 45. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia. Dia tidak pernah mengatakan aku. Anak manusia. Dia yang akan menanggung. Dia yang akan dibunuh. Dan seterusnya. Dia tidak pernah mengatakan kalau dirinya itu yang akan dibunuh. Lukas 18:31-34. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan menyesah dan membunuh dia. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Lukas 24 nomor 6 nomor 7. Ia tidak di sini lagi. Ia sudah bangkit. Ingat apa yang dikatanya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Lukas 24 nomor 26 27. Bahkan Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab nabi, mulai dari kitab Musa, kitab para nabi-nabi. Lalu Lukas 24, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ingat, Mesias palsu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias harus menderita. Asli atau tidak nih? Itu harus kita kaji sebentar. Kembali kepada pengajaran Yesus, saudara. Yesus berkata kemudian di dalam kitab Lukas 24. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Baru dia mengatakan aku. Semua harus digenapi, semua yang tertulis tentang aku. Dia tidak mengatakan tertulis tentang anak manusia. Ketika Yesus berbicara mengenai kitab Taurat, bercerita tentang kitab nabi-nabi, bercerita tentang kitab Mazmur, baru Yesus mengatakan aku. Dia tidak mengatakan anak manusia. Semua yang tertulis di dalam kitab Tanakh, kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur tentang aku harus tergenapi. Adakah di dalam Taurat
Adakah di dalam kitab para nabi, adakah dalam kitab Mazmur legalitas pembunuhan terhadap orang yang dikasihi Tuhan untuk dosa-dosa manusia? Tidak akan Anda temukan. Sampai Pak Bom haid 1 bulan berturut-turut, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Anak manusia, dia akan mati, dia akan bangkit. Jadi kalau Anda mengatakan selaras dengan pengajaran Paulus, mungkin yang Anda maksud nubuatan Yesus tentang penggantinya yang mati terkutuk di atas salib itu akan diuraikan oleh nabi palsu dari Kristus palsu. Silakan Anda bantah. Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang harus digenapi dan harus kukatakan kepadamu selagi aku masih bersama-sama dengan kamu, yang di bawah harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tolong tenangkan pikiran Anda, gunakan akal sehat saudara. Saya bacakan data terakhir sebelum saya serahkan kepada antum. Di dalam Matius 16 nomor 21 apa katanya? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Ingat tadi saya mengatakan ini pengantar-pengantar ini bukan perkataan Yesus, bukan firman Tuhan, ini hanya pengantar dari pengarang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia. Apa katanya? Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyelamatkan engkau. Engkau tidak akan ditimpa musibah itu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis. Loh, kok Petrus dibilang iblis? Harusnya Yesus itu menganggap Petrus itu adalah orang yang dikasihi, orang yang dicintai, karena memikirkan keselamatan beliau. Ternyata tidak. Yesus menjawab apa kawan? Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab apa kamu menjadi batu sandungan? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Jadi kejadian tragedi penyaliban itu adalah rancangan Tuhan. Menurut pengakuan Yesus, itu rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan itu? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menjadi tebusan, pengkhianat menjadi ganti. Itu yang terjadi ketika orang-orang berkongkok-kongkok ingin mencelakai Yesus. Pikiran manusia, guru kita akan mati, guru kita kemudian akan disalib, guru kita akan pergi dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi kata Yesus, no, bukan pikiran manusia yang akan berlaku. Yang berlaku adalah pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Aku akan menyelamatkan kemudian orang yang aku kasihi. Aku akan mengirim malaikatku untuk menantang dia, melindungi dia dari segala jalannya. Aku tidak membiarkannya seorang diri. Aku sudah mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Maka ketika kalian berupaya untuk membunuh utusanku yang benar, utusanku yang tidak bersalah, maka aku Tuhan tidak akan diam diri. Pemikiran Tuhan jelas. Makanya Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Taurat. Bukan di dalam Matius, di dalam Markus, dalam Galatia, di dalam Roma, Filipi, dan seterusnya. Bukan. Tapi yang harus tergenapi adalah yang ada di dalam kitab Tanaknya orang Yahudi. Apa itu? Tuhan akan datang menyelamatkan orang yang dikasihi. Ini saudara, pikirkan, renungkan. Sebenarnya kuncinya itu di situ. Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Aku akan menyelamatkan orang kekasih, orang yang aku kasihi. Tidak aku biarkan mereka kemudian akan terkena apapun. Tidak ada ular, tidak ada kemudian naga, tidak ada apapun yang akan mencelakainya. Aku akan menjaga di setiap jalannya. Jadi Yesus
akan berlaku seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin dibiarkan menderita. Manusia akan berkata, aduh kasihan Yesus, dia akan dibunuh, dia akan disalib. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan tidak. Aku akan mengutus malaikatku dan akan menantang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang terjadi, saudara bro admin. Jadi ketika Anda menyamakan ajaran Paulus dan ajaran Yesus, Yesusnya berkata yang disalib itu adalah anak manusia, dan kemudian dia adalah yang mengalami penderitaan, sedangkan Paulus mengatakan yang mengalami penderitaan itu adalah Kristus. Itu sudah betul. Sepadannya itu di situ. Bahwa Yesus mengatakan anak manusia, bahwa yang menanggung dosa-dosa orang Kristen itu adalah yang datang kemudian diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah hampir asar ini. Lagian saya mau ke proyek dulu sebentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai edukasi khususnya kepada generasi Islam berikutnya. Demikian, selanjutnya diserahkan kepada hostnya dan bro admin. Siap, Bang Zuma kalau mau rehat, Ya Dinda, silakan. kita tutup aja dulu. Nggak apa-apa, nanti malam lagi kita lanjut. Mungkin bro admin ada yang ingin disampaikan. Oh iya, silakan Bang admin. Ya, mungkin saya sedikit saya garis bawahi di sini bahwa yang disebut anak manusia itu ya Yesus sendiri. Seperti Bang Zuma menggunakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk membuktikan Yesus itu bukan anak manusia yang dimaksud, saya juga menggunakan Alkitab yang sama. Kalau kita baca di Markus 14 di nomor 61-62, ini peristiwanya Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya, dia ditanya, imam besar itu bertanya kepada Yesus, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi tentang anak manusia ya itu memang yang dimaksud Yesus sendiri. Dan banyak nubuatan tentang apa yang akan terjadi oleh anak manusia. Misalnya dianiaya dan wafat, ya hanya Yesus sendiri yang mengalami itu. Jadi bukan tokoh lain atau mungkin yang diserupakan begitu. Karena kita membahasnya Alkitab, tidak sekalipun Alkitab bercerita tentang Yesus yang lain atau Yesus yang digantikan orang lain, maka cerita mengenai Yesus digantikan orang lain itu datang dari luar Alkitab. Bukan murni dari Alkitab Perjanjian Baru atau mungkin suratnya Paulus juga, itu datang dari luar. Kalau kita orang Kristen ya kita ikut apa yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Dan lagi Yesus juga mengajarkan bahwa Bapa mengasihi Yesus, betul. Kenapa? Kata Yesus, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, jadi begitu tentang anak manusia ya ini Yesus sendiri. Dan satu lagi sebenarnya memang fokusnya pengajaran Kristen itu bukan tentang teologi sih, bukan tentang Trinitas atau Tritunggal ya, tapi tentang penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus. Tentang yang disebut Bang Zuma tadi, penolakan Petrus ya, dan dikatakan iblis, itu kan sama dengan orang-orang yang waktu itu mau mencelakai Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu karena engkau hendak membeen aku, dikatakan begitu. Nah, di situ ada dua tokoh, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah orang yang ingin mencelakai Yesus karena kebencian. Dan satu lagi adalah para murid yang tidak menginginkan hal itu, tetapi menerima apa yang dilakukan oleh para orang jahat itu kepada Yesus. Nah, orang Kristen berada di bagian para murid. Kita tidak menginginkan Yesus itu wafat atau menderita, tapi kita menerima apa yang diperbuat orang jahat itu kepada Yesus. Begitu. Terima kasih.
Iya, Bang Zuma masih monitor? Ya, saya tanggapi yang Matius 26 ini. Yesus itu memang anak manusia, betul. Yudas juga anak manusia, betul. Sama-sama anak manusia, tapi konteksnya berbeda. Ketika kemudian Yesus ini ditanya, apakah engkau Mesias, anak Elohim atau bukan? Kemudian Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini kalau saya menjelaskan, yang berkata ini bukan Yesus, anak Maria, bukan. Orang yang ditangkap, yang dikira anak manusia ini sedang menjelaskan Yesus yang adalah anak manusia. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Tetapi ini, yang diam ini bukan Yesus. Lalu kata imam kepala itu kepadanya, demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Elohim atau tidak? Jawab oknum tersebut, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia yang mana itu? Anak manusia yang sedang dihakimi atau anak manusia yang lain? Anak manusia yang dimaksud, yang diadili ini sudah ada. Dia sudah duduk di atas sono. Yang kau tangkap ini, yang kau adili ini bukan lagi dia. Dia adalah anak manusia yang kamu maksud itu sudah di sono, nah, sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang nanti di atas awan-awan di langit. Yang kau adili ini juga anak manusia, tapi bukan yang sudah duduk di sebelah kanan. Tolong belajar dengan baik. Ketika Yesus ini sudah terangkat ke langit, yang menggantikannya itu ditangkap, dia menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi. Tuh, dia mengatakan akan tetapi. Harusnya kalau yang dimaksud Yesus adalah Yesus yang disalib, yang diadili ini adalah Yesus sendiri, tidak ada akan tetapi di situ. Dia akan mengatakan, engkau telah mengatakannya, memang betul, akulah Mesias itu. Tetapi setelah ini aku akan terangkat ke langit dan akan duduk di samping kanan yang maha tinggi. Setelah ini. Tapi dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, sekarang kamu akan melihat anak manusia. Sekarang, mulai detik ini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Mana? Loh, kok anak manusia masih di sini? Bahkan masih nanti digantung di atas salib. Berarti yang digantung ini bukan saya, bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Sekarang juga, mulai sekarang ini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan maha kuasa. Ketika oknum ini berbicara, apakah dia sudah duduk di atas langit, di sebelah kanan? Tidak. Apakah sudah ada yang duduk? Ada. Siapa? Ya oknum yang bukan yang sedang berbicara itu, tapi anak manusia yang lain. Sekarang juga kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Sekarang juga. Sedangkan dia sementara duduk di kursi pesakitan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa hakim itu adalah yang maha tinggi, yang maha kuasa? Yang duduk di sebelah kirinya orang yang ditanya ini? Tidak, bukan? Berarti yang diadili, yang sedang ditanya ini bukanlah Yesus, tapi juga anak manusia, yaitu Yudas. Yang dimaksud anak manusia di sini, yang ada sekarang duduk di sebelah kanan Bapa ketika kemudian yang ini diadili, itu adalah Yesus anak Maria. Belajar di Bible baik-baik. Anda akan sampai kepada ajaran Yesus kalau Anda mempelajari tinta merah ini dengan sangat-sangat sederhana. Hanya dengan pola akal, jauhkan doktrin dan dogma. Ingat itu. Sekarang juga kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bohong.
Apakah Yesus pembohong? Bukan pembohong. Berarti yang sedang berbicara ini menerangkan kalau Yesus itu sudah berada di atas langit, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Sedangkan yang ditanya ini adalah orang yang menggantikan beliau. Kenapa saya mengatakan Yesus itu tidak pembohong? Saya kasih data kepada saudara. Apa kata Yesus kemudian di dalam kitab saudara yang jelas tertulis di dalam kitab Yohanes 12 nomor 30, nomor 30. Apa kata beliau? Dia mengatakan begini. Sekarang juga engkau akan melihat, apa dia mengatakan, bahwasanya dunia ini akan dihakimi, sebab kuasa dunia akan datang, penguasa dunia akan datang, dan sedikit pun dia tidak akan berkuasa atas diriku. Itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Silakan kita baca rame-rame ya teman-teman. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi bukan lagi Yesus yang berkata-kata kemudian kepada muridnya pada saat dia diadili, pada saat dia, itu bukan dia lagi, tetapi oknum lain. Begitu juga diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 30. Yesus pun nomor 31, Yesus pun mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi jelas Yesus itu tidak lagi tidak pernah ditangkap yang asli ya. Makanya dikatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, karena memang Yudas anak manusia. Ketika Anda membawa ke dalam Matius 26, justru disitulah kuncinya. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi yang duduk di depan kamu ini bukanlah Mesias, tetapi pengganti dari Mesias. Saya kira begitu, saudara Bro Admin. Mungkin bisa kita lanjut besok atau lusa atau sebentar malam. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita renungkan dan menjadi edukasi kepada kita. Tidak ada pemaksaan. Ini penjelasan saya berdasarkan dalil, uraian-uraian saya berdasarkan tafsir saya. Kemudian Bro Admin juga demikian adanya. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bang Rostrum. Ada yang mau disampaikan Bang Rostrum? Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Bang Zuma juga ada kegiatan sore ini, tapi kita tetap ngomel aja kita ngobrol-ngobrol santai aja. Apa yang didapat dari penjelasan tadi Bang Rostrum? Silakan ditanggapi. Iya, ya cukup seru ya, karena masing-masing memberikan pemaparan dan wawasan, meskipun ada beberapa beberapa topik yang memang kurang seimbang kalau menurut saya pribadi ya. Jadi yang satu berdasarkan data, yang satu berdasarkan dogma. Itu hanya ini aja. Itu aja sih, cuman seru mana, dan Bang perlu Rostrum? dihilang ini kan. Bang Tuh. Bro Admin menggunakan doktrin dan iman, sedangkan Bang Zuma menggunakan data kayak gitu. Langsung aja to the point aja Bang Rostrum, nggak usah terlalu. Iya ada beberapa yang begitu ya memang. Memang itu dogma, apalagi kalau Protestan karismatik sudah cukup familiar ya dengan penjelasan-penjelasan seperti itu, karena itu setiap hari ya didengung-dengungkan di gereja oleh para penyampai-penyampai sabda kan gitu. Gimana Bang Admin tanggapannya? Ya gimana memang. Ya begitulah. Ya kemampuan saya cuman begitu aja sih. Ya kan saya juga ya bisanya begitulah dalam menjelaskan kepada Bang Zuma. Kan kita sama-sama berusaha menerangkan ya apa yang ada di dalam Sama-sama Alkitab. menjadi apologet ya Bang ya. Ya. Begitulah. Mestinya kan gini Bang Bro Admin, apa ya? Kalau di Komal diskusi lintas agama itu
Kalau yang dicari biasanya itu kan perbedaan, persamaan, terus dibahasnya karena antara sesama akademisi, jadi dibahasnya harus akademis. Berdasarkan dasar iman, bukan berdasarkan iman dan dogma. Harus menggunakan data. Nah, kebanyakan teman-teman Kristen dialog yang saya perhatikan ini, mereka menggunakan doktrin, dogma, dan imannya untuk menjelaskan kitab sucinya. Saya rasa kalau di Komal diskusi lintas agama yang akademis itu nggak boleh dipraktekkan, nggak boleh diperlihatkan. Mestinya harus seakademis mungkin, karena kita akademisi. Bagaimana Bang Rostrom? Setuju nggak Bang Rostrom? Coba aku bertanya, Bang Fandi. Kan jenengan bilang secara akademis harus sesuai data, benar nggak? Ya, terus? Nah, saya bercerita tentang Yesus yang disalib karena data perjanjian baru mengatakan Yesus disalib. Artinya, jika saya bercerita mengatakan bukan Yesus yang disalib, itu di luar data. Ya kan? Logikanya kan begitu. Ya, lanjut. Nah, tapi kenapa seolah-olah terbalik begitu loh? Bahwa apa yang saya ceritakan berdasarkan data dianggap tidak apa istilahnya tadi lah, aku lupa. Tidak akademis. Tidak akademis ya. Coba Bang Rostrom begini, izin saya Gitu. tanya tanggapan Bang Rostrom. Menurut Bang Rostrom, setuju nggak kalau Yesus disalib kalau kita menggunakan pandangan akademis? Silakan Bang Rostrom. Proses, kalau pandangan akademis, kejadian proses penyaliban itu ada. Nah, untuk terkait sosoknya, nah itu kan yang masih menjadi Misteri. bahan misteri Ya, kan. bahas edukasi, Ya, pembahasan. itu Lanjut. kalau secara kejadian penyaliban dan peristiwa politik tentang Mesias yang kemudian diadili itu terjadi. Nah, tapi masalah oknumnya yang disalibkan itu siapa? Nah, disitulah yang perlu kajian akademis lebih lanjut kan. Seperti itu. Tapi kalau secara konteks teologis dan dogmatis, ya proses penyaliban pasti, itu ada. Pasti, ya. Teologis dan ya betul. Tapi gini Bang Rostrom, coba kalau kita misalkan menyamakan persepsi, standar pertama ini ya, kita menyamakan persepsi bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama. Nah, otomatis akan ada dua pandangan. Yang pertama pandangan Bible, pandangan Kristen, dan pandangan Islam. Kalau di dalam Bible, menurut keimanan dogma teman-teman Kristen bahwa Yesus itu yang disalib, Nabi Isa disalib. Kalau menurut keimanan teman-teman Muslim, apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Nur Karim An-Nisa 156-157, bahwa Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib. Gimana caranya kita bahas secara akademis ini Bang Rostrom? Kita coba samakan persepsi aja dulu. Coba sekarang kita dialog ini, kita menyamakan persepsi. Jangan kita cari perbedaan antara kedua agama ini. Kita samakan persepsi coba. Gimana? Oke. Nih, kalau persamaan berarti menafsirkan tentang diserupakan, yang diserupakan ini apakah tokohnya atau ceritanya? Baik, izin saya sapa dulu Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jib. Waalaikumsalam Nah warahmatullahi ini boleh kita Assalamualaikum. akademis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita akademis nih boleh ini. Disambung, beradmin. Selamat Iya. siang, selamat sore, Bang Jibril. Lama tak jumpa ini. Iya, gimana Bang Rostrom kabarnya? Sehat? Ya, sehat. Silakan dilanjut. Dilanjut. Bang Jibril ini mic-nya luar biasa memang. Suara. Wah, karena udah syahadat Bang, jadi suaranya gini. Langsung nyebutin kunci. Itu juga Oke, dari gimana lahir kalau udah kita diazanin. Kita angkat tema kayak gitu Bang Jib ya. Coba kita samakan persepsi dulu. Taruhlah Nabi Isa dengan Yesus ini oknum yang sama. Kita selidiki disalib atau enggak disalib. Yang sosoknya ini Nabi Isa ini. Gimana Bang Rostrom? Oke. Bro Admin? Silakan, Oke, Bang. sebelum Bang Bro Admin sama Bang Rostrom. Sebenarnya kejadian penyaliban ini nggak usah kan dari Kristen sama Islam. Di antara Matius, Lukas, Yohanes itu juga udah nggak sependapat mereka. Menurut kalian gimana? Ini detailnya betul, tapi inti ceritanya tentang penyaliban kan sama. Jadi bukan orang lain yang disalib, tapi Yesus. Tapi kalau detailnya memang mungkin ada
Ya bisalah perbedaan-perbedaan informasi begitu. Detailnya maksudnya gimana nih? Ya mungkin tentang waktunya atau tentang beberapa peristiwa, yang satu mengatakan ini, yang satu tidak begitu. Tapi kalau inti ceritanya penyaliban kan sama. Menurut Bang Rosrum? Iya. Ini saya akui saya kurang confidence untuk menjawab ini karena saya tidak didampingi oleh buku-buku saya karena saya ada di luar. Memang dari ketiga Bible karangan ini memang ada ketidaksamaan cerita yang itu secara akademisi juga sampai masih dibahas tuh sampai program doktoral atau S3. Jadi belum mengerucut kepada kejadian itu secara faktual itu tentang apa dan siapa gitu. Justru yang mempertegas ini Paulus yang sekian puluh tahun terakhir itu yang memperkuat secara ini ya, secara cerita konon begitu ya. Ini maaf Bro Admin ya, kalau saya agak berbeda, tapi saya sampaikan saya tadi pagi sudah misa kok. Jadi jangan khawatir. Oh siap. Lebih ke Perasaan tadi bilang misa kok sekarang kok. Saya nggak rasa Bang Rosrum ini Katolik. Ini kalian berdua sama-sama Katolik, tapi Bang Rosrum ini lebih ke lebih ke akademisi dan lebih ke lebih ke bukan liberal, malah jatuhnya konservatif nggak sih, Bang Rosrum? Iya, saya lebih kepada sejarah dan apa itu yang lebih saya perdalam gitu kajiannya. Nggak, tapi ya betul, konservatif. Iya, konservatif. Nggak, dan Bro Admin bilang detailsnya ini kalau contoh ya, ini terserah nanti yang nonton gimana ngelihat apakah ini detail atau major sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Matius 28 kebangkitan Yesus. Di sini dibilang yang datang itu Maria Magdalena dan yang Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Jadi ceritanya malaikatnya turun bikin gempa. Sementara di Markus nggak ada itu. Sementara di Lukas nggak ada itu. Di Yohanes nggak ada itu. Habis itu malaikatnya satu, duduk di luar. Nah, tapi kalau kita ke Markus 16, ini kita sama-sama tahu ya, Bang Rostum juga tahu. Pasal ini, Markus 16 ini cuma sampai ayat 8. 9 ke 20-nya ini nggak ada aslinya. Jadi yang 8 ini tambahan di abad 5, 500 tahun setelah kejadian. Dan di sini ketemunya, di sini nggak ada gempa, malaikatnya di dalam, bukan di luar. Habis itu di dalam kuburannya, ini di luar tadi. Nah, kalau kita ke Lukas lagi, di situ ini bertiga, yang ini berdua. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan serta Salome, ini bertiga yang datang, yang ini dua. Habis itu di sana tadi pagi mereka minggu yang disediakan mereka mendapati batu sudah terguling. Nah, ini nggak ada gempa. Habis itu dua malaikat di dalam. Beda lagi sama yang dua ini. Habis itu Yohanes malah Maria Magdalenanya itu datang sendirian. Dan begitu ngelihat kuburannya kebuka, dia datang bawa Petrus, bawa teman-temannya. Dia nggak masuk. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih bukan detail ya, Bang Bro. Ini soal siapa saksi mata dan seterusnya loh. Detail itu kan kalau jam 3, jam 9, jam 6, salah lihat jam gitu, jamnya ada satu yang mati apa ya. Gimana? Ini detail, ini nggak detail, Bang. Coba deh, coba yuk, jujur yuk. Ya, kalau saya berpendapat itu detail kan boleh toh, Bang. boleh. Kalau Bang Rosrum?
Ya, gini, karena Bang Jibril juga pegang yang ada tinta hitam dan merah, sedangkan saya juga punya. Itu yang membuat saya terbungkam kalau ditanyakan seperti ini, Bang Jibril. Karena ya itu tadi, antara tinta hitam dan tinta merah ini kan, ya Bang Jibril sudah tahu gitu. Dan saya harus mempertahankan yang mana gitu kan. Ya pasti yang ada tinta merah sama tinta hitam, kan begitu. Di situ sudah jelas dari dasar narasi yang susunan daripada para pengarang ini juga tidak lengkap kan secara aslinya begitu. Begitu sih Bang Jibril. Maaf saya agak halus atau berputar sedikit ya karena lingkungan saya kurang mendukung. Terima kasih. Siap. Enggak, jadi sebenarnya kalau kita mau, kan tadi hostnya Bang Fandi bilang, ayo coba kita lihat kesamaan antara Yesus sama Nabi Isa. Sementara yang kita lihat di sini perspektif Matius, perspektif Markus, perspektif Lukas, perspektif Yohanes. Ini aja soal kebangkitan ini beda-beda. Gimana kita mau menyamakan dengan Al-Quran, dengan Nabi Isa? Gimana caranya Bang Fandi? Coba ajarin dong. Ini Bang Fandi kadang-kadang ngasih ya nggak bisa tuh Bang Fandi itu. Ini Matius, Markus, Lukas sama Yohanes aja berantem, apalagi bang kita. Jangan ditambah-tambah. Enggak, tapi balik lagi. Sebenarnya kalau Bang Bro Admin berpikir kejadiannya sebenarnya gimana sih? Ini di antara 4 tulisan ini sebenarnya kejadiannya gimana sih? Berapa malaikatnya? Habis itu ada gempa enggak? Gimana sih menurut abang deh? Abang yang udah baca 4-4 ya? Gimana sih ceritanya? Yang jelas ya aku nggak tahu pasti. Cuman kalau ada cerita begitu ya mungkin seperti itu. Cuman kepastiannya aku nggak ngerti Bang. Jadi ya kalau dikatakan imani saja ya oke lah, tak akuin, tak imani saja. Bu, enggak. Bang, faith atau keselamatan abang ini bergantung dengan kebangkitan. Yes, betul. Nah, ini yang kita bahas soal kebangkitan loh Bang. Abang begitu ditanya, ya udah kebangkitannya gimana sih? Jawaban abang gimana? Nggak, jangan gitulah. Jujur, yuk. Ya gimana dong? Nggak ada sih, aku nggak ada jawaban lain. Paling biar agak keren sedikit kan ya, aku jawab gini. Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, aku berada di bagian orang-orang yang tidak melihat tapi percaya, gitu Bang Jibril. Sementara itu Tuhannya bisa dilihat. Maksud Yesus di situ kan percayalah, berbahagialah untuk orang yang percaya untuk tapi nggak ngelihat, kan berarti Tuhannya nggak kelihatan Bang. Ya, maksudnya tentang peristiwa itu toh. Kan tadinya kan tidak percaya ada kebangkitan itu. Kan itu jadi sial. Jadi sial untuk orang yang ngelihat kejadiannya. Bukan sial. Lu kan di sini kan abang bilang, Yesus bilang beruntunglah atau bahagialah. Berarti nah, berarti bahagia untuk orang yang nggak lihat tapi percaya. Saya berpikirnya itu soal tentang Tuhan. Bahagia untuk orang-orang kayak saya yang Tuhannya nggak kelihatan tapi percaya. Abang bilang, oh enggak, itu bukan soal Tuhan, itu soal kejadian penyaliban. Kebangkitan. Oke, ya. Berarti nggak berbahagia orang yang ngelihat kebangkitan. Yang nggak ngelihat kan tadi dikatakan berbahagia. Yang tidak percaya itu yang tidak berbahagia. Nah, untuk orang yang lihat juga kan dia percaya, ya berbahagia juga toh. Yang nggak berbahagia itu yang nggak percaya. Berbahagialah untuk orang yang percaya walaupun nggak ngelihat. Iya. Kalau ngelihat berarti nggak usah bahagia. Kalau nggak percaya ya nggak bahagia. Tapi kalau lihat? Kalau percaya, bukan soal lihat dan tidak. Kalau percaya. Jadi nggak ada untungnya dong lihat nggak lihat. Iya, yang penting percaya kan gitu. Kan aku udah bilang tadi. Bang Bro Rostrum, ini tolongin nih, ini saya nggak paham nih.
Ya, memang kan begini kalau kita melihat ya, Lukas salah satu aja. Lukas itu dalam mengarang satu karangan cerita itu kan, Lukas itu backgroundnya dia adalah seorang paranormal atau tabib kuno ya. Jadi cara dia menggambarkan secara apa ya, hal-hal yang bersifat supranatural itu cukup hiperbola, karena dia juga membantu menulis atau membantu sebagai sumbernya kisah para pewarta kan. Jadi ada perbedaan, ada bait terbelah, ada yang tidak, itu karena faktor dari saksi dan narasi, background masing-masing pengarang gitu, Bang Jibril. Kalau saya ya, ini secara kita melihat dari literatur yang ada, seperti itu sih. Jadi makanya persepsi tentang penyaliban ini masih belum bisa dipertemukan di antara ketiga kitab karangan itu Bang Jibril. Soal perspektif berarti ya. Tapi ada yang lucu lagi nih, ya, kalau berarti narasinya itu tergantung penulis, betul nggak? Nah, ada satu cerita yang di antara 4 gospel ini cuma satu yang menceritakan. Itu tentang kebangkitan orang-orang kudus. Habis itu orang-orang kudus ini jalan ke kota-kota, bait terbelah. Ada yang tahu nggak ceritanya? Ya tahu. Nah, di masa yang sama di abad ke-1, mereka ada di Roma ini penyembah Dionysius. Dionysius ini anaknya Jupiter. Mereka punya yang namanya lebaran Antasteria. Di Antasteria ini lebaran mereka 3 hari. Di hari ketiga orang-orang kudus akan bangkit dari kubur dan jalan-jalan ke kota. Kenapa dari 4 gospel salah satunya menceritakan justru soal Dionysius ini, lebaran Dionysius ini, Bang? Mirip lah ya. Persis, bukan mirip lagi. Jiplak ya. Jiplak parah. Ya gini tau Bang, wong kan saya kan Kristen ya, saya bilang ya itu kan mitos. Kalau yang di Alkitab itu kan fakta, gitu aja. Nah, itu saya kan kalau abang mau menekankan ini fakta lagi, 3 gospel yang lain nggak menceritakan hal itu, Bang? Iya betul, cuman satu itu aja. Ya sebagai orang Kristen kita berdiri percaya sepenuhnya sama Alkitab toh Bang, makanya nggak ada jawaban lain sih. Nggak mungkin lah saya orang Kristen bilang nggak percaya itu kan gitu. Bang Rosrum gimana? Nah, sama, karena tuntutan. Kok pasrah sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ferry. Oh, pasrah sekali. Lanjut Bang Jim. Kenapa? Bang Fandi sini loh. Kalau ada orang ngotot nanti marah-marah. Orang Kristen ini ngotot segala macam, nggak pakai akal. Ada orang pasrah. Di komentar. Oh enggak. Ngotot soal dalil nggak ada masalah, Bang. Tapi kalau gitu. fakta sejarah kan nggak bisa di ngototin, Bang. Oh iya. Ya misalnya kalau Bang Jibril yang ngomong mah angel. Bukan gini. Sekarang ya oke. Sekarang hal simpel aja deh, Bro Rostum sama Bro Admin. Ada namanya tulisan dari Kaisar Agustus. Dia bilang dia melakukan sensus. Dia melakukan sensus terhadap Romawi. Yeah. Dia melakukan 3 kali sensus. Ini ada di Bible kalian. Dia melakukan 3 kali sensus. Minus 28, berarti 28 tahun sebelum Masehi. Habis itu 8 tahun sebelum Masehi. Sama 14 tahun setelah Masehi. Nah, Bible kalian ini mencatat yang mana? Silakan. Nggak ngerti Bang. Nggak ngerti yang mananya. Bro Rasul? Soalnya gini, kalau bilang ngerti juga kita nggak bisa membuktikan ya kan. Ya memang nggak.
memang nggak ngerti sih. Bro Rostum? Sambil aktivitas. Oh, oke. Oke, namanya res gestai, Bang Bro Admin. Kalau saya buka res gestai, dia itu catatan Divi Agustini, Kaisar Agustus. Nah, ini saya buka ya. Karena ini nanti ini domino effect, Bang. Nih, The Deed of the Divine August. Ini dari Drotomaine University Grenoble Alpes.fr, Perancis. Nah, di sini dia mencatat soal sensusnya. Nah, nih. Dia melakukan sensus 28 tahun sebelum Masehi. Ini yang tadi saya bilang nih. Yang kedua 8 sebelum Masehi sama 14 tahun setelah Masehi. Nah, kalau Abang bilang, "Oh, dia lahir, berarti sensus pertama. Berarti dia disalib tahun 2 Masehi." Betul nggak? Karena umurnya 33. 33 kurang 28 berarti 4. Berarti 4 tahun setelah Masehi. Kalau Abang bilang, "Oh, berarti yang kedua." Berarti 33 kurang 8. Berarti dia disalib di tahun 25. Tapi kalau di 14 setelah Masehi, berarti tambah 33. Berarti 47 dia disalibnya. Ini makanya yang mana gitu loh. Karena lari semua nih. Kalau Abang bilang yang 8, kalau Abang bilang yang 14, berarti dia nggak ketemu Herodes. Karena Herodes matinya 4 tahun sebelum Masehi bulan Juli. Lah iya, makanya kan saya bilang nggak ngerti itu yang mana. Kan itu lebih pas toh. Daripada dipasin yang mana 1, 2, 3. Jadi ya nggak ngerti sih Bang Jibril. Terus terang kalau misalkan dicocokkan dengan misalnya tadi ya tulisan-tulisan yang bisa divalidasi, kemudian dihubungkan dengan peristiwa Yesus yang mana, terus terang nggak ngerti. Saya pilih jawaban nggak ngerti ya supaya lebih aman lah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, saya nggak tahu siapa orangnya, saya nggak ngerti. Cuman saya pilih jawaban, saya nggak ngerti. Nah, dari sisi ini saya gantian bertanya Bang Jibril. Siap. Pasti kan ada latar belakang nih. Kenapa Bang Jibril menunjukkan hal-hal ganjil di dalam Alkitab? Siap. Kalau saya berasumsi bahwa Bang Jibril menceritakan untuk membenarkan cerita di dalam Al-Quran, kira-kira benar atau salah? Karena saya suka banget yang namanya sejarah, Bang. Jadi nggak cuma kekristenan. Contoh ya, kalau saya tunjukin ini buku yang lagi saya baca. Buku yang lagi saya baca ini contohnya nih. Dan memang se-insane itu. Ini buku yang lagi saya baca. Ini judulnya Mekah sebelum perdagangan di Mekah sebelum Islam. Di sini diceritakan dan Abang bisa lihat saya udah highlight semua. Di sini diceritakan bagaimana Arab sebelum Nabi Muhammad datang dan pasar-pasarnya. Nah, nih disebutin di sini. Nih nama pasarnya. Hajar Market, Market of Oman, Suhar, Diba, apa yang mereka jual belikan di pasar itu. Dan ini dari abad 5 ke 6. Dan begitu saya scroll nih, sampai ada nah ini list pasar-pasar di Mekah sebelum dan setelah Rasulullah. Sedetail itu memang Bang. Jadi saya mempertanyakan res gestae ini kalau Abang tahu hukum di Harvard dan segala macam itu memang pakai hukum-hukum Yunani Bang. Jadi memang ya kita belajar. Ya maksudku gini, karena sebenarnya soal pendekatannya bagaimana kita memberikan sudut pandang itu kan tergantung dari latar belakangnya. Misal nih, misal tentang peristiwa kebangkitan.
Bang Jibril menyajikan data bahwa peristiwa kebangkitan itu plek-jiplek dengan mitos yang ada di sana pada waktu itu. Untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah mitos yang diambil, tapi di-rewrite lah istilahnya. Betul. Ditulis ulang dengan narasi baru untuk menguatkan cerita tentang Yesus. Kan begitu ya. Sudut pandang ini kan dibangun dengan maksud mungkin secara langsung atau tidak mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu sebenarnya sejatinya tidak ada. Terjadinya bukan waktu itu, melainkan nanti. Karena Bang Jibril sebagai muslim punya pedoman bahwa kebangkitan itu terjadinya nanti, sehingga ini menjadi sejalan. Benar nggak yang tak sampaikan itu? Salahnya saya nggak pakai iman, Bang. Ya maksudku cara pendekatan ini ya otomatis tergantung siapa Saya yang... melakukan pendekatan terhadap Islam pun nggak pakai iman, Bang. Oh gitu ya, ya beda Iya. berarti. Nah, jadi contoh kalau ada yang nanya nih Bang soal Isra Miraj, kalau ada yang nanya soal Isra Miraj itu gimana saya ngejelasin Rasulullah naik ke bintang ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Abang tahu nggak gimana saya menjelaskannya? Ya berdasarkan catatan di luar itu tuh Quran sama hadis. Oke. Rasulullah ditarik ke langit ke-7 di atasnya lagi, dan Rasulullah pesannya satu aja, Bang. Dia bilang dunia kita ini itu kecilnya seperti cincin dilempar ke padang pasir, Bang. Nggak kelihatan. Abang pernah nggak kebayang cincin dilempar ke padang pasir? Ya padang pasir aja luas banget, cincin segede apa nggak kelihatan tuh. Oke. Tapi kita baru tahu, Bang, sekitar 40-60 tahun yang lalu bahwa galaksi kita, Bang, bentuknya seperti ini. Cincin dilempar ke padang pasir. Ya Gimana orang yang nggak pernah naik ke langit kedua, ketiga, keempat menjelaskan bentuk galaksi itu seperti apa? yang nggak tahu sih, tapi sebelum itu kan makanya ada Jupiter, ada dewa-dewa itu kan dari pengetahuan planet-planet enggak, Bang? Dari nama bintang, bukan bentuk galaksi, Bang. Iya, maksudnya dari nama-nama bintang ya. Iya, nama-nama bintang. Nah, enggak, bintang itu dinamakan dewa-dewa sebelumnya, Bang. Iya, Abang paham nggak? Nah, Iya, tahu. jadi ada ya begitu mereka melihat bintang, mereka namakan bintang itu, mereka namakan dewa-dewa itu. Iya, betul. Nggak, maksud saya tadi, saya kalau ditanya soal Isra Miraj, itu soal iman. Saya nggak bisa menjelaskan gimana Rasulullah naik dan seterusnya itu iman. Abang nggak bisa kejar saya itu tanggal berapa, naiknya berapa, kecepatannya berapa. Saya nggak bisa jelaskan, itu soal iman. Betul nggak, Bang? Jadi ada memang batasan yang soal keagamaan kita memang, oh itu soal iman, tapi ada yang bisa di cross check lewat sejarah. Betul nggak? Betul. Nah, soal fakta sejarahnya, contohnya 10 tahun setelah Rasulullah meninggal, keislaman itu udah menguasai setengah Asia sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, ke ujung hampir ke Inggris. Itu fakta sejarah. Fakta sejarahnya juga, waktu Islam menguasai itu semua, Islam justru jadi minoritas, Bang. Karena nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Untuk yang masuk Islam bayar zakat, untuk yang nggak masuk Islam pajaknya agak lebih gede dikit, namanya jizyah. Ini fakta sejarah. Oke. Kalau ini, Bang, ya soal penyelipan nih ya. Langsung soal penyelipan aja, karena kita kan berbedanya di bagian itu ya. Dasar agama, betul. Ya, berbedanya bagian itu. Seandainya ini memang peristiwa biasa, mungkin tidak dijadikan sesuatu momentum yang besar ya. Misalnya nih, saya sih membaca katanya tahun Masehi ini dibuat berdasarkan peristiwa, atau salah satunya adalah kaitannya sama peristiwa Yesus ini, tahun Masehi sejarahnya. Maksudku begini, seandainya itu peristiwa biasa, bukan sesuatu yang spesial atau viral atau besar,
nggak mungkin dijadikan sesuatu momentum yang maksudnya bahkan dipakai sampai sekarang gitu loh. Jadi tahun Masehi ini ya dasarnya dari peristiwa Yesus. Oke, kalau emang dasar iman abang, kita menghitung tahun itu berdasarkan Isra Miraj, berdasarkan Peristiwa Yesus. peristiwa Yesus atau kelahirannya. Nah, sekarang kita buka bang. Ini data sejarahnya ya. Ini saya buka dari Santa Clara University. Ini Religious Studies Department. Mereka mengenal namanya The Priene Calendar Inscriptions. Ini kalau saya gedein, ini dia. Saya pindahin ke sini. Ini dia. Nah, ini saya translate ya. Di dekat bagian atas tablet 2, dilihat garis gelap di sebelah kanan. Ini garisnya. Tabletnya. Mereka mengakui Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai awal dari kabar baik atau evangelion bagi dunia. Itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi sebenarnya Romawi atau Yunani ngeriset tahun dari 0 itu karena kelahiran Kaisar Agustus bang, yang ditandai sebagai kabar baik atau evangelion. Nah, di abad ketiga, abad keempat, begitu kaisarnya malah justru musuh dari, kalau abang tahu Kaisar Agustus ini bapaknya Kaisar, saya lupa namanya, dia terkenal. Dia itu musuhnya di Konstantinus, akhirnya meriset dan nerima Kristen, akhirnya dijadikan di risetnya itu karena Yesus. Padahal waktunya nggak sama. Paham nggak bang? Oh, berarti Masehi ini Kaisar Agustus. dari Kaisar Agustus. Yes. Tapi 4 abad setelah itu Konstantinopel menerima Kristen, akhirnya ini kita tandai sebagai tahun kelahiran Tuhan. Padahal balik lagi ke tadi, di catatan Agustusnya dia melakukan sensus di 28 sebelum, 18 sebelum, sama 14 sebelum. Itu nggak ada yang kena, abang paham nggak? Mestinya kalau memang atas kelahiran Yesus mestinya tahun 0 dong, betul nggak? Ya. Nah, karena itu nggak tepat. Oke, berarti diksi tahun Masehi ini kan dulu bahasanya apa ya? Pakai tahun Masehi gitu. Nah, makanya ada 2, ada AC, ada AD. AC itu after Christ. AD itu after Domino, Anno Domino, yaitu Agustus. Nah, Masehi itu bahasa Indonesia bang. Bahasa Indonesia kan belum maju. Agustus juga disebut Kristus ya? Iya, betul. Oh, iya. Iya, make sense sih. Nah, jadi, itu tadi kalau abang berpikir, karena ini ya fakta sejarahnya kata lain gitu loh. Iya, betul. Berarti setelah misalnya tadi di abad keberapa kemudian baru dikatakan yang disebut Kristus ini Romawi menggunakan Kristus Yesus, bukan Kristus Agustus. Yes, itu di tahun 312 Kaisar Konstantin ngeluarin decree untuk melegalkan Kristen. Di tahun 220 ibunya namanya Helena baru ke Yerusalem, baru menemukan tempat lahirnya Yesus. Abang udah saya tunjukin semua itu. Tempat lahirnya Yesus, tempat meninggalnya Yesus, dan kayu salib Yesus. Abang tahu kan ini? Itu di mana itu? Oke, saya buka ya. Nah, ini. Ini datanya saya ambil dari UNESCO, World Heritage Conventions. Ini unesco.org. Birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus, gereja Nativity, dan tempat rute ziarah Bethlehem. Nah, di sini ini Bethlehem. Nah, kalau kita lihat foto-fotonya, sebenarnya bukan di yang abang imani kan kandang domba.
Nah, sebenarnya ini di dalam goa. Ini tempat masuknya. Ini permanen URL ya, unesco.org. Nah, tempat lahirnya itu di dalam goa di sini nih. Nih, ini titiknya. Ini palungannya. Dan ini ada 14 bintang, menandakan 14 keturunan dari Daud katanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nih, Gereja Basilika asli tahun 339. Saint Helena yang menemukan, yang di sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi lahirnya Yesus ditemukan oleh Saint Helena di abad 4 ya. Tapi Bang Jibril, apa Ya. bentuknya sudah seperti itu? Dibangun di abad keempat untuk dibangun seperti ini Bang. Baru jadi kan itu goa. Habis itu dibangun gereja di atasnya. Nah kalau abang mau lihat, nih saya ada, nih dia datang, bentar ya. Ini, The first building, built by Roman nah Emperor ini. Nah ini gedungnya pertama dibangun oleh Konstantin oleh ibunya Helena, ya kan yang tadi saya terangin. century, Di abad keempat. Nah, dia masuk ke dalam. rediscovered Nah, ini goanya. Dia masuk. just beneath Ah, nih. this altar. Now this cave Ah, or nih. grotto, Cave kan, goa. as it's known here in the church, is marked by a 14-point Nah, nih. silver 14 poin silver tadi yang saya bilang. star. Now, as the genealogy of Jesus is described in the Gospel of Matthew, the 14 Ini tempatnya, Bang. Jadi ada goa, dibangun gereja di atasnya. Itu satu, itu dari Helena tadi ya. Habis itu tempat meninggalnya, Bang. Ini dari Fellowship Israel Related Ministries. Ini dari Israel. Ya, apa ininya untuk pengetahuan mereka. Ini kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena, sama ya, datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Jadi tempat meninggalnya pun ditemukan oleh Helena, abad keempat. Nah, habis itu kita ke ini website abang nih, CERC Catholic Education Resource Center. Ini dari Kekatolikan. Di sini, ini ada lukisan Helenanya. Translate. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Jadi di sini diceritain kalau Saint Helena dia juga yang bikin gereja tadi. Nih, nih, dia pergi ke Palestina tahun 324. Habis itu dia bangun gereja tadi, yang ini. Habis itu dia bangun gereja ini juga. Nah, di sini semua. Dan ini semua abad keempat. Si Helena ini masuk Kristen itu di umur 60, 50 ke 60. Abang tanya dong, 50-60 tahun pertama Helena berarti agamanya apa? Ya kan dia orang berarti ya ikut sebelumnya tuh. Apa itu? Yang apa ya tadi yang disebutkan itu? Apa itu Bang ya? Jibril tadi pertama kan nyebutin itu apa namanya? Aku lupa malah. Helena ini tinggal di Roma. Di Roma itu abad itu nama agamanya, nama ketuhanannya Capitolin Triad. Agamanya seperti ini. Familiar ya. Ya, agak ini ya, dejavu ya, dejavu ya. Iya, ini ada apa
ada komiknya setahu saya ini. Nah, tapi masalahnya ini sejarahnya, komiknya dibuat berdasarkan ini. Mirip mungkin ya berdasarkan itu Tuhan mereka itu berdasarkan bapak segala bapak, raja segala raja, namanya Jupiter. Jupiter. Ya. Habis itu firmannya Juno, dan Minerva itu the goddess of wisdom. Nah, begitu kita lihat Trinitas, di sini Trinitas itu isinya apa sih? Ya kan? Isinya Tuhan. Habis itu His word, firman, and His Wisdom. Beda kan Bang? Beda, siap, beda, memang beda. Aku baru mau ngomong Ini beda. Bang Jibril, Gimana? saya maaf memotong. Saya ketemu ini itu memang beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, itu membuat saya terguncang. Jadi seperti orang yang kelaparan, akhirnya terus mengejar itu sampai kemana. Tapi ini saya senang ya, Bang Jibril mewakili. Ini kuliah bisa 4 SKS ini. Enggak, Abang mengejar dan mencari tahu itu akhirnya sampai mana, Bang? Ya ini ya, akhirnya makin lama ya goncangan pikiran dan hati ini kan ya makin tinggi kan. Efeknya di sana sih, stimulusnya di sana. Jadi kalau ditanya lagi, Bang, di mana ajaran Abrahamik itu, di mana nih begitu udah diacak-acak Saint Helena nih? Nah, karena saya masih posisi habis misa, jadi saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Betul nggak, Bro Admin ya? Betul, Nanti betul, kena, betul. saya nanti kena Pelanggar kartu merah. free kick. Iya. Tapi oke, gini Bang Jibril. Kita coba pakai sudut pandang lain ya. Bukan berarti kita ngomong ini terus kita tidak punya iman, enggak. Maksudnya kita coba berpikir dari sudut pandang lain. Kan sekarang kan kita kan juga udah ngerti ya bahwa filsafat itu kan berasalnya dari sana. Sumber segala ilmu katanya kan begitu ya, Bang. Betul, mereka ininya lah. Jadi hostnya lah. Hostnya ini filsafat, produknya itu berbagai macam ilmu, termasuk dengan cara ilmu mengubah karakter manusia ini termasuk enggak? Maksudku gini ya, jangan-jangan ini kemasan untuk merubah karakter manusia ya? Kan ilmu kan macam-macam ya. Dan kita ini berbicara omong kosong aja sih, maksudnya bukan bermaksud kita ngomong bukan orang beriman, enggak. Kita coba pakai kacamata yang lain, apakah agama atau mungkin cerita ini juga produk dari filsafat begitu loh, yang memang secara pendekatan jika penjelasannya itu tepat, itu benar-benar bisa merubah karakter orang. Misalnya ya, langsung saya ambil aja ajaran kasih. Jadi filsafat bahkan logika mengatakan mengasihi orang yang mengasihi kamu, dunia sudah memberikan hukum itu sejak semula. Tapi entah dengan cara filsafat atau cara yang lain, tiba-tiba di sini satu tokoh mengatakan bahwa mengasihi musuh bahkan. Ini sudah melawan logika tetapi ada sesuatunya begitu loh. Apakah ini juga termasuk produk dari filsafat itu atau gimana? Kalau menurut Bang Jibril gimana? Filsafat keren nih kalau kita bahas filsafat nih. Jadi saya respon dulu soal ajaran kasih ya. Kalau soal ajaran kasih, Bang, nggak ada agama di luar sana yang mengajarkan kebengisan. Semua mengajarkan kasih sayang, cinta dan segala macam. Semua agama baik, pasti ngajarin yang baik lah, nggak mungkin yang jahat. Jadi kalau memang soal sayang-sayangan, soal cita-citaan, semua agama kayak gitu. Semua orang kalau yang ngajarin kejahatan, saya rasa akan jatuh ke dalam sejarah yang kotor juga, betul nggak? Itu satu. Kedua, kalau kita tarik dari filosof, Bang, ada Nabi Ibrahim 1500 tahun sebelum Masehi, ada Heraklitus. Kita tahu bapaknya filosof Yunani itu namanya Heraklitus di abad 5 abad sebelum Masehi. Nah,
Nabi Ibrahim dengan ketauhidannya, dia ngajarin kalau Tuhan itu berfirman. Nah, di sini nih, firman atau logos. Ajaran Samawi itu ngajarin firmannya itu kun, terjadilah, meskipun ada prosesnya. Sama seperti kalau kita buka kitab mereka Genesis, makanya Tuhan menciptakan dunia nggak pakai firman, tapi ya kun, terjadi. Nah, tapi tiba-tiba Bang, 5 abad sebelum Masehi, kaum-kaum pagan ini, termasuk Heraklitus, 5 abad sebelum Masehi, dia bilang firman itu bisa berubah-ubah. Firman itu bisa menjadi api, bisa menjadi daging, bisa menjadi air, bisa menjadi cycle. Jadi firman logos ini saya buka aja ya. Ini dari keimanan atau ini kalau saya buka dari Internet Encyclopedia Filosofi dari Heraklitus. Dia bahas soal logos. Nih ya, saya translate ya. Nih. Satu hal di Nah, demikian tadi kaum muslimin, ini mana perdebatan itu berlangsung dan cukup lumayan seru ketika kita mencerna itu ya dari apa yang dipaparkan oleh Haki Suma. Ini memang luar biasa, banyak ilmu, banyak hal-hal yang baru dapat kita jumpai ya tentang bagaimana keilmuan dalam kristologi itu, karena memang belajar kristologi itu menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Apabila mana kita tidak tidak mau belajar bagaimana kristologi itu, maka kita akan tergilas oleh mereka, karena di dalam kekristenan mereka acap kali membahas tentang Islam itu ya di sekolah-sekolah mereka itu, dalam teologi mereka, dan mereka acap kali memeleset-melesetkan Al-Quran ya, bahkan cenderung fitnah-fitnah yang terlontar dari pengajaran-pengajaran yang ada di sekolah-sekolah Kristen itu. Nah, ketika kita umat Islam diam saja, tidak mau belajar, tidak mau tahu tentang bagaimana agama ini dan bagaimana perilaku Kristen itu terhadap Islam, maka kita akan tergilas oleh mereka, karena sesungguhnya mereka ini memang sangat masif sekali ya ketika mereka bernafsu untuk memurtadkan umat Islam itu, karena memang di dalam kekristenan itu mempunyai kewajiban untuk memurtadkan umat Islam itu menjadi sebuah kewajiban itu di Indonesia ini memang, dan jadi jadi target gitu, karena amanat agung itu, dan sasaran bagi mereka itu adalah umat Islam itu. Maka ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dan berkata bahasanya sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikuti milah mereka itu ya. Nah, itu memang dapat kita saksikan hari ini bagaimana perilaku orang-orang kafir itu terhadap Islam. Nah, yang celakanya lagi umat Islam saat ini ya, ini khususnya para ibu-ibu nih yang perlu kita ketahui. Ibu-ibu ini banyak sekali mereka nih berjoget-joget ya, perilakunya sudah mirip sekali orang-orang kafir gitu. Maka agenda gereja ini merasa berhasil mereka, karena ketika mereka berkata tidak perlu umat Islam itu dimurtadkan dari agamanya, cukup mereka umat Islam ini dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan ajarkan orang Islam itu untuk bernyanyi, menari-nari ya, hingga tanpa ada rasa malu. Bahkan ada ibu-ibu ini sekarang ini banyak sekali pada akhir zaman ini mereka berhijab tapi menampakkan auratnya ya, di TikTok itu luar biasa, na'udzubillah min dzalik, dan di Facebook itu. Nah, itulah pengaruh kekafiran, pengaruh kaum kafir itu terhadap umat muslim itu begitu nyata, dan hari ini pun kita dapat saksikan dengan jelas, dengan nyata bahasanya sedikit demi sedikit umat Islam itu sudah mulai larut mengikuti perilaku mereka begitu, dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka, karena mereka merasa berhasil dalam membawa umat Islam itu jauh dari agamanya, jauh dari akidahnya, jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, jauh dari
pengajaran Islam yang kafah kan begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب